Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan maunah, diberikan kesempatan untuk nguri-nguri lah. Terus yang Sidoarjo itu nguri-nguri, ngurip-ngurip salah satu tradisi orang Indonesia. Salah satunya adalah memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diteliti oleh ilmuwan dari Amerika Serikat dan ditulis dalam buku yang berjudul 100 tokoh berpengaruh dunia yang namanya Michael Hutch. Dia bukan orang Islam, tetapi meletakkan Nabi Muhammad SAW itu di ranking yang pertama. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa tidak Nabi Isa? Kan yang mayoriti agama-agama di negara-negara bukan Muslim. Tetapi kenapa Rasulullah Muhammad SAW? Ternyata Rasulullah Muhammad SAW niku pantas menjadi sebagai orang yang harus diteladani. Karena ada 4 yang menjadikan kenapa Rasulullah itu pantas untuk jadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu berhasil, salah satunya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa idibtala Ibrahima rabbihi bal bi kalimatin fatammahun. Qala ribun. Qala linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Kata kuncinya adalah wa idibtala. Diuji dan berhasil menyelesaikan secara sempurna. Jamaah, diuji dan dihadapi secara sempurna. Kita lihat sekarang faktanya. Nabi Ibrahim alaihissalam niku hidup di Irak. Di Irak, Pak, boten di Palestina. Di Irak niku Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah bi kalimatin fa'atammahun, itu adalah persoalan tentang tauhid. Dan boten kaleng-kaleng ya ujiannya ini. Boten kaleng-kaleng karena yang dihadapi adalah abinya sendiri, Azar. Azar ini adalah pembuat patung terkenal. Nek saniki sinten Nyoman yang bikin IKN itu ya. Wah, Nyoman ya. Karena itu pembuat patung ini langganane raja, namanya Raja Namrud. Dan tidak main-main. Secara sejarah, sebelum datangnya Islam, tradisi paganisme atau penyembah berhala itu hampir di seluruh dunia. Mulai di Mesir, sebelum Eropa maju itu sudah membuat sphinx, piramida, dan patung-patung. Alhamdulillah kalau sudah pernah melihat muminya Fir'aun. Dan itu betul. Fir'aun itu tingginya tidak lebih dari saya. Tapi petinya ini gedenya mungkin separuhnya Majid. Semakin dia berpengaruh maka semakin gede. Maka ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu ternyata bagi kita mahasiswa itu butuh kajian dan mengaji.
Karena kuncinya bagaimana menghadapi ujian itu mengkaji dan mengaji. Kalau mengawali mengkaji dulu baru mengaji. Nabi Ibrahim alaihissalam niku ketika sebelum mendapatkan wahyu itu mengkaji dulu, menanyakan sebenarnya yang menciptakan alam ini siapa? Dia mencari Tuhan. Maka ketika ada bintang, maka bintang itulah yang dianggap Tuhan. Ternyata berubah, bukan. Begitu muncul bulan, ternyata bulan bukan. Begitu muncul namanya matahari, ternyata bukan. Menelaah kejadian alam ini sebenarnya apakah terjadi dengan sendiri ataukah ada yang menyebabkan. Itu pertanyaan-pertanyaan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad juga demikian. Coba jenengan baca di bukunya Haikal, Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, niku gelisah karena melihat orang Arab itu kan disebut jahiliyah. Padahal nek diarani jahiliyah ini kan seringkali dimanai bodoh. Kalau koreksi, jahiliyah itu maknanya bukan bodoh, tapi suku barbar. Tahu suku barbar? Suku yang tidak pernah punya aturan. Paham ya? Kalau bodoh kenapa mereka membagi tugas? Ada yang aliwa, ada yang siwa, ada yang ngasih makan, ada yang ngasih minum di pinggir Ka'bah ini. Ada yang jaga keamanan, ada yang pakai pajak dan seterusnya. Itu kalau orang bodoh nggak mungkin bisa mengelola seperti itu. Tetapi kalau orang suku barbarisme, iya. Karena kalau tidak barbar mereka tidak bisa hidup. Karena mereka hidup di daerah tanah yang sangat kering. Arab itu dibagi menjadi dua. Ada Arab tengah dengan Arab pinggir, disebut Arab Felik dengan Arab Petrik. Arab tengah inilah kehidupan jahiliyah, gak pernah dijajah. Sementara Arab pinggir itu mulai dari Yaman, Hadrol Maut, Bahrain, Irak, sampai di Palestina, itu negara-negara yang hujan itu turun dengan teratur. Sehingga di situ tanaman-tanaman masyarakatnya tinggal di satu tempat. Disebut Madinah, masyarakat modern. Sementara negara yang di Mekah, ini benar-benar kehidupannya adalah gurun, jabal, gunung, semuanya itu. Sehingga kalau mereka tidak kuat, maka mereka mati. Dan ini kenapa perempuan zaman jahiliyah itu disebut second man. Oh, second man, mas. Manusia nomor 2. Gitu. Karena kalau kalah perang masih menjadi budak. Dan itu akan merusak namanya kabilah. Jadi bukan karena faktor agama, karena kalau mereka tidak kuat, maka dia akan dimakan oleh kabilah-kabilah yang lain. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kuat itu karena mempunyai pribadi tahan uji. Tahan uji. Kalau buktikan sekarang tahan uji. Jenengan kenal hari ini orang yang paling kaya di dunia sinten? Mbak, Mas? Elon Musk. Pernah suatu saat ditanya oleh koresponden dari TV, apa yang menjadikan engkau sukses? Apakah karena kecerdasan kamu? Dia jawab tidak. Apakah karena bapakmu itu sugih? Enggak. Jawabannya sederhana, Yai. Karena saya tahan untuk sakit. Karena saya bisa menahan sakit. Di saat teman-temannya punya duit persir keliling dunia, dia tidak. Dia hanya berpikir bagaimana dia menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Di saat yang lain tidur nyenyak, mereka begadang memikirkan bagaimana kelanjutan teknologi. Sekarang punya Starlink. Rekreasi kita ini kalau ribut kan datang bulan mawon ya, menjelang Ramadan ya. Nah, ini dia sudah membuat namanya wisata ke bulan.
dan itu sudah satu orang yang berangkat. Jadi tahan untuk sakit itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, sakit seperti apa sehingga mereka bisa tahan? Apakah sakitnya itu hanya bisa diselesaikan dengan mereka tidak makan? Sakitnya apakah mereka itu bisa diselesaikan dengan cara makan yang banyak? Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, kekuatan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi kuat. Salah satunya coba dengan lihat di dalam Al-Quran. Menjadi kuat bukan karena faktor IQ-nya, menjadi kuat bukan karena persoalan kejiwaannya, tetapi menjadi kuat karena Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Megang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pak, aja ngomong persoalan loro, Pak. Awak dhewe iki bendina wis tirakatan ya. Apa sik kurang suwe poso wis. Ya, kirimane arek-arek iki kadang teko kadang enggak. Ya, apa masih kurang saya menderita seperti itu? Coba jenengan cek di dalam surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika farado alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fauna fa ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'matika rabbika fahaddis. Nabi Muhammad secara pribadi itu ketika diuji oleh Allah, mulai bapaknya meninggal, ditambah lagi ibunya meninggal usia 6 tahun, ditambah lagi kakeknya meninggal ketika umur 8 tahun, ditambah lagi istrinya meninggal, ditambah lagi pamannya meninggal. Nabi Muhammad secara pribadi sama, gelimpungan. Sehingga dipoyoi, apa Pak dipoyoi ini? Digojlokin sama orang-orang kafir Quraisy. Muhammad, kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu. Nabi Muhammad gelisah. Karena Nabi Muhammad kan basarun, tapi berbeda karena mendapatkan wahyu. Salah satu mental kuat, yakin bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Penderitaan dunia itu tidak begitu, Pak, benar-benar menderita, tapi di belakang akan mendapatkan kenikmatan. Itu yang pertama. Pelan-pelan jenengan harus mulai merubah cara pandang. Sesuatu yang enggak enak itu jangan disikapi secara negatif. Ada satu buku hasil penelitian dari Muhammad Fikri, namanya Terapi Berpikir Positif. Hati-hati dengan pikiran Anda. Ada 8 dampak berpikir negatif. Pertama, Anda ini kalau menyatakan saya bodoh, maka Anda akan bodoh beneran. Kalau Anda menyatakan hari ini saya sakit, maka Anda akan sakit beneran. Buktinya Hitler suatu saat dia ini menghukum 2 tentara yang dianggap berkhianat. Hukumannya itu dimasukkan di dalam sel yang hampa. Peteng, Pak. 2 narapidana tadi.
Lantas Hitler menyampaikan, kamu nanti masuk di ruangan yang hampa ini akan diisi gas itu adalah beracun. Orang yang pertama benar-benar dikasih gas beracun. Orang yang kedua tidak diberikan gas beracun, hanya gas begitu saja. Kira-kira aku tekon, pakai nalar. Yang benar-benar mati yang cepat itu yang pakai gas asli racun atau gas yang tidak asli? Asli ya? Betul? Ternyata yang cepat ternyata yang gas yang bukan beracun. Kenapa? Ternyata pikiran dia itu merangsang bagaimana hormon-hormon negatif itu keluar. Sehingga 1000 kali kejahatan daripada gas beracun. Jadi tubuh jenengan itu bisa merespon. Kalau jenengan menyatakan saya pandai, maka nanti yang muncul adalah kekuatan pandai. Tetapi kalau Anda menyatakan saya lemah, maka lemah itu beneran karena jenengan sudah menutup, disebut mental block. Tadi kita diskusikan dengan Pak Rektor. Kenapa kampus-kampus agama di Indonesia ini kok enggak pati ya kan mencolot itu? Bukan karena kita tidak pandai, bukan karena kita tidak punya etos kerja, karena mental blok kita sendiri yang merasa tidak berdaya berhadapan orang lain, bahasa lain minder. Betul? Hati-hati. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sing nomor kali, ya, jadilah orang yang pribadi yang berani diuji, tetapi keluar menjadi pribadi yang bisa melahirkan solusi. Ulang ulangi mana? Jadilah pribadi yang keluar diuji bukan menjadi masalah, jadilah pribadi yang setelah diuji menjadi bagian solusi. Pak, kok cerita menderita terus. Jenengan lihat akar pohon napa niku? Meneng ngene Arab itu jenis pohon apa? Kurma ya. Kurma ini cara nanamnya berbeda dengan tanaman pelok yang lain. Paham ya? Pelok ini apa Pak? Biji ya. Katakanlah jenengan bawa biji napa Pak? Pelem itu ya. Dibolongi, ditutup kan itu ya. Selesai. Tetapi cara menanamnya, yang namanya kurma, itu digali terus ditutup dengan batu yang gede. Benih yang masih lemah ditutup karo barang gede, kira-kira nek menurut jenengan itu bisa hidup dengan normal atau bahkan tidak bisa hidup? Halo, kira-kira ya, jenengan ini wes ono masalah tuh dibeleki masalah mana itu? Kira-kira bisa bangkit enggak? Lek belum, berarti ujian jenengan itu dinikmati penderitaannya, tidak dinikmati bagaimana jenengan itu dikasih kesempatan Allah untuk melompat. Biji kurma tadi Pak, ketika dia naik ke atas kan masih lemah, maka akarnya semakin ke dalam, terus ke dalam, begitu kuat, maka daya dorongnya ini cepat sehingga batu ini tahu Pak, terpental. Paham nggih? Jadilah setelah diuji menjadi mental yang solutif. Kita buktikan Nabi Ibrahim Nabi Muhammad SAW. 3 nabi yang pekerjaannya sama waktu masih kecil. Pertama Nabi Musa alaihissalam itu juga menjadi seorang penggembala sapi, kambing ya, Arab kalau sapi ya. Yang kedua adalah Nabi Daud alaihissalam juga sama, pengembala kambing. Nabi Muhammad SAW juga pengembala kambing.
Jenengan jangan membayangkan ya peternak seperti di Indonesia yang banyak rumput, dibikin kandang-kandang, cari formula yang campur macam-macam. Subhanallah, saya pernah perjalanan dari Qaahirah ke Mesir, itu ke Luxor tempat lahirnya Fir'aun. Karena saya ziarah makamnya Syekh Jazuli, seorang ahli thariqah. Perjalanan 2 hari 2 malam saya naik elep itu. Yang saya lihat kanan kiri itu hanya hamparan gunung dan juga tanah yang padang pasir. Di tengah-tengah itu hiduplah suku Badui. Mereka kehidupannya adalah mengikuti di mana turunnya hujan, di situ rumput, maka dia pindah di sana. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah, ketika saya di makamnya Syekh Jazuli, di atas gunung, panasnya subhanallah yai, 47 derajat. Nang kene lagi 30, wis ngene gak karuan ya. Wah ya arek gak AC, saya enggak bisa tidur, Pak. Mbok. 47 derajat. Saya membayangkan di Mekah itu rata-rata 45 sampai 50 derajat, itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ditempa di tanah yang tadas, tetapi menjadikan Nabi Muhammad itu menjadi proses belajar yang sangat luar biasa. Jadi jenengan jangan punya alasan, daerah ini daerah tidak produktif, maka menjadikan saya tidak mampu, saya miskin, macam-macam. Itu cara berpikir bukan ngikuti Rasulullah. Gimana solutifnya Rasulullah? Subhanallah, saya baca di dalam Sirah Nabawiyah itu. Hebatnya Nabi selalu menjadi solutif ketika disusi oleh Halimatus Sa'diyah iku oleh Indonesia ya. Antara ke kampungnya Halimatus Sa'diyah kali Mekah itu jaraknya 10 kilo. Zaman biyen saiki kan ide nek Mas sepeda motor ya sak nyuk ngono ya. Biyen ya adoh cak. Doweso niku. Tradisinya orang Arab ketika menyusui itu tidak disusui oleh ibunya, tetapi disusukan kepada orang-orang yang menawarkan jasa. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menghadapi ujian tetapi berpikirnya solutif. Salah satunya ketika anak-anak kabilah itu kumpul untuk bagaimana merawat kambing, itu podo karo bapake. Jadi begitu di sana itu ada rumput, maka yang lain dihalang-halangi. Maka terjadi perang itu sebabnya nggih royokan niku Pak. Sampai hari ini kenapa orang Arab itu sulit bersatu? Karena memang tabiatnya dulu hidupnya berkelompok-kelompok dan saling berkompetisi untuk hidup dewe-dewe Pak. Sampai hari ini orang Arab susah untuk disatukan. Karena moyangnya kados ngoten Pak. Pun. Bedanya Kanjeng Nabi, ketika yang lain ya itu berusaha untuk menghalang-halangi anak yang lain mengembala kambing, Nabi Muhammad memanggil, "Rene, aku tekon. Awak dhewe iki mrene iku tujuannya apa? Ya kepingin kambing-kambing kita ini gemuk, semuanya sama." Iya. Kalau gitu biarkan kambing itu makan, kita bermain di sini. Untuk apa kita ini gitu ya, bertengkar? Kita bisa bermain, bersendaguro, bahkan mungkin bisa membuat mainan-mainan, dan itulah akhirnya menjadikan Nabi Muhammad SAW bisa dipercaya salah satunya mempunyai ide-ide memersatukan. Misi Nabi Muhammad SAW itu adalah transmission from the pagan to the worship. Bagaimana mengajak masyarakat yang menyembah pagan, berhala-berhala, menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, transmission from the clan to the brotherhood. Bagaimana mengajak mereka yang hidupnya dalam kabilah, kelompok-kelompok, itu menjadi persaudaraan namanya Muslim. Misine Kanjeng Nabi iki nggih iku tok. Karena kuncine agama iku ya loro iku. Pertama apik ning Gusti Allah, yang kedua apik ning
menuso namanya akhlak. Solusinya Kanjeng Nabi ya solutif ya. Jadi bagaimana kambingnya itu disuruh makan biar gemuk, kita bermain. Padahal sebelumnya mereka berebut bahkan berkelahi. Jadilah menjadi bagian pribadi yang solutif. Tab yang kedua, setelah Anda ini tahan uji, jadilah ujian itu menjadi solusi. Bukan malah menjadi masalah. Salah satu ini mau. Ingin tahu bagaimana merubah dengan cepat masalah menjadi potensi? 3L. Apa rek 3L? Lontong? Oh bukan. L itu look. Lihat. Bahasa ilmiahnya adalah observasi, telaah. Look. Lihat. Oke. Yang nomor kali listen, dengar, termasuk orang yang lagi ngeluh itu kamu dengar. Semakin banyak keluhan, itu semakin punya potensi Anda akan menjadi seorang kaya. Kok iso Pak? Akeh wong ngeluh kok menjadi kaya kan itu ya. Selama ini orang ngeluh kan biasanya ya apa rek? Kon dikeluhi karo tanggamu. Walah anakku iki lho, gak iso sinau, dolen tok. Kira-kira gimana jawaban kamu? Kamu gongi kah? Betul? Iya arek-arek saiki main handphone tok kan itu kan. Itu kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Malah senep enggak? Ternyata kalau cara pandang kita masih masalah menjadi masalah, inilah yang tidak bisa menjadikan Anda ini menjadi seorang sukses. Dengan ngertor Citraland, tahu di mana? Citraland itu mana? Sukodono ta? Perang sana ya? Singapore of Surabaya, betul? Tahu riwayatnya? Tahun 83, kula nate nderek pramuka, terus nderek nanem pohon di daerah Wiyung. Daerah itu daerah IDT-nya Surabaya. Daerah yang paling miskin, daerah yang pendidikannya paling jelek, ekonominya paling rendah. Itu daerah Wiyung. Kenapa? Karena daerahnya daerah yang kering. Sehingga tanah di sana ngapunten dijual 5.000, iku sik guyu. Wedhus gak iso urip kok, ngoten lho Pak. Pak Ciputra, paham ya? Niku membeli tanah yang 5.000. Ketika dia ingin membuat Citraland dengan model namanya kota satelit, itu mencoba presentasi ke Pemprov, diguyu Pak. Guyu ini apa? Ya apa Cak? Wedhus gak iso urip kok sampean gawe citra iku. Satelit menuso iso, enggak mungkin. Jawabannya enggak mungkin. Secara mata kasat ya jelas kering kayak begitu. Kalau kita tidak mencoba mencari bagaimana bahan yang mati menjadi hidup, maka jawabannya akan sama, iya. Bon. Akhirnya dia datang juga ke bank karena untuk membangun ini kan butuh modal kan, utang. Bang gimana jawabannya? Loh saya ini dibentukkan supaya mendapatkan untung. Kenapa ngajak saya menjadi buntung coba? Ternyata cara berpikirnya Ciputra ini padahal gak Islam ya. Kira-kira nggali ning Al-Qur'an. Barang yang mati menjadi hidup itu kira-kira membutuhkan unsur apa? Air. Al-Qur'an al-ma' kullasyai. Banyu inilah yang menjadikan barang mati menjadi hidup. Itu akhirnya menjadi solusi gampang rek. Tanah yang kering ini kan hanya persoalannya enggak ono banyu. Bukan persoalan Surabaya enggak ada banyu, wilayah kene angel banyu. Tapi di tempat lain ada banyu. Maka pintu pertama kali yang didatangi oleh Pak Ciputra kemana?
ke PDAM. PDAM. Nggih, jenengan kan butuh modal, ya. Tak beli sahammu 30%, tapi akhirnya kamu teweleh ning ngene Surabaya bagian barat 30%. Harga per meternya cuma 5.000, sekarang rumah di sana harganya ber-MM. Bon, itulah yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW menghadapi kesulitan. Itu bukan berarti dia harus lari, dia berpikir. Maka tadi langkah yang ketiga adalah jenengan harus mengkaji baru mengaji. Ojo diwalik ojo ngaji, tok lagi mengkaji. Karena Nabi Ibrahim itu mengkaji dulu, Nabi Muhammad juga mengkaji dulu, baru mengaji. Betul? Saat ini kalau buka sejarahnya. Ketika Arab Saudi, itu sebelum membuka jalur koneksi perdagangan termasuk juga mengembangkan wilayah, Arab itu potensi ini namung situ tok. Kekuatannya karena orangnya itu berpindah-pindah nomad, tidak ada pendidikan, yang ada adalah bagaimana dia menghafal melalui syair-syair. Kekuatan dunia Arab itu adalah syair. Syair karena apa? Tradisi lesan. Dalam ilmu namanya folklore. Jadi ketika ada peristiwa, dibikinlah puisi-puisi, terus dicitrane. Dibikinlah puisi, diceritane kan gitu kan ya. Tapi begitu Rasulullah Muhammad SAW merubah cara yang hanya sekedar tadi berpikir melalui ingatan, ditambah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ingatan ditambah dengan kalam, namanya Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Konteks lahir munculnya ayat itu adalah Nabi Muhammad diminta wocon Muhammad. Kondisi masyarakat kamu itu adalah black, hitam. Maka ya ayatul mudaththir qum fa'angdir. Begitu ayat yang pertama Iqra Nabi Muhammad dalam keadaan ketakutan antara percaya dan tidak percaya diutus menjadi nabi. Disitulah diingatkan oleh Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra punya saudara namanya Warokoh. Warokoh itu adalah orang Kristen yang ahlul kitab. Takon kira-kira masku koyok ngene iki kesurupan apa enggak? Akhirnya menceritakan bagaimana kejadian ketemu dengan malaikat, mendapatkan wahyu namanya Iqra. Lantas Warokoh menyampaikan, istrimu, suamimu bukan gila, bukan kemasukan jin, tetapi suamimu diutus oleh Allah sebagaimana disebutkan di dalam Taurat maupun Injil. Bojone ya. Baru ya ayatul mudaththir kun fa'angdir. Muhammad, kon ojo selimutan terus. Kamu harus bergerak loh, ini yang terakhir. Yang menjadikan Nabi Muhammad bisa merubah. Salah satunya adalah ya ayyuhadzal mudaththir qum fa'angdzir. Dalam teori namanya gerak. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, nek sampean mau cotok, enggak mau mentelaah, nggih diwaca tok tapi enggak ngefek. Al-Qur'an itu history of knowledge, principle of knowledge luar biasa. Tapi kita ini yang hanya membaca tok, wong londo yang menikmati. Betul mboten? Anak sing hafal Quran ngene. Wonten? 30 juz, 40 juz. Pertanyaan saya, ketika Anda hafal 30 juz, apa karya yang Anda ambil dari Al-Quran untuk kehidupan? Tanyakan itu. Sebelum itu muncul karya, masih belum berhasil meskipun Anda hanya menghafal Al-Quran. Al-Quran bukan hanya dihafal, hudan, petunjuk. Al-Quran sifa'ul lima fi sudur, obat. Banyak orang yang sakit, gimana itu cara Al-Quran menyelesaikannya? Itu yang harus dikeluarkan. Maka saya katakan tadi, kaji dulu baru mengaji. Oke? Nek ngaji maca Quran wajib ya sejak kecil ya. Maksudnya mengkaji ku. Mengaji ku, ojo oleh ku
khataman Quran tok ae ngono maksudku ya. Nabi Ibrahim melihat alam dulu. Nabi Muhammad juga ketika kholwat itu juga memandang ke langit, dia berpikir siapa sesungguhnya yang menciptakan alam ini. Kalau alam ini tidak ada yang menciptakan, apa mungkin setertib ini? Itu pertanyaan-pertanyaan sebelum Nabi Muhammad dapat wahyu. Itu berbulan-bulan setiap Ramadan dilakukan. Baru Nabi Muhammad Ramadan itu mendapatkan wahyu yang pertama adalah Iqra, baca Muhammad, baca lingkungan kamu, baca dirimu, baca masyarakatmu, baca negaramu, baca sidoarjomu. Berikutnya kul fa'angdir, gerak. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah ayat perdagangan ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padahal mboten niku. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i wassoif. Makna rihlah niku nek jenengan baca artine kan mereka berjalan untuk berdagang ya. Tetapi kalau lihat berikutnya rihlatas sita'i wassoif itu dagang itu tidak hanya sekedar bergerak tetapi melihat kira-kira daerah iki lho iklime ya apa, ana wit-witan apa, ana buah-buahan apa. Kira-kira buah-buahan iku lek digawa mrene iki kok iso dadi duit karo apa? Ada ungkapan yang menarik. Kula sampai geleng-geleng niku. Otaknya itu orang Prancis. Tangannya adalah orang Cina. Logikanya, bukan logika, lafadznya adalah orang Arab. Betul nggih? Saniki negara yang paling mendominasi ekonomi pundi, Mbak, Mas? Cina nggih. Tangannya ini. Karena di awal dari rihlatas sita'i wassoif itu membaca kondisi. Ada satu buku yang harus Anda baca. Yang ditulis namanya Evelyn Toffler, judulnya The Third of Wave. 3 gelombang. Gelombang yang pertama ini se-Indonesia nih Pak. Disebut agriculture. Sing ditanam yang dimakan. Leres nggih? Sidoarjo tanamannya apa Pak? Hampir di Indonesia itu yang ditanam apa yang dimakan. Kalau kita ini makannya makan nasi, berarti yang ditanam adalah padi. Sementara di negara sebelah itu sudah bergerak namanya agroindustri. Yang ditanam adalah bahan yang dibutuhkan oleh dunia. Wonten mriki nanam porang. Wonten. Gilen nggih. Sidoarjo dereng nggih. Nggih. Akhirnya sing beras iku ya regane pancet ae, Cak. Tapi lek porang subhanallah. Barang itu dicari di industri, bisa dipakai untuk membuat napa Pak ban. Bisa dipakai untuk membuat makan alternatif padi Pak. Di daerah porong ini wonten ya. Pabrik membuat napa beras tapi bahannya dari porang. Dan itulah yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Paham ya? Bahan mentah diolah. Freeport niku setahunnya sebelum Indonesia punya smelter itu setahun hanya mendapatkan 15 triliun. Tapi bagi negara itu kecil karena begitu diolah menjadi smelter di Gresik kali nggone Pole Mandar sekarang sudah meningkat menjadi 475 triliun. Karena bahan mentah menjadi bahan jadi. Itulah disebut agricultural industry. Nah sekarang sudah beralih lagi. Gerakan namanya human industry. Jadi bagaimana alam ini harus ramah dengan manusia. Isunya lagi bagaimana membuat teknologi tetapi tidak merusak alam. Niki wis diantisipasi enggak dengan teman-teman Unusida? Lah jenengan masih mengandalkan listrik, masih menggunakan fosil, itu nanti kira-kira 10 tahun lagi wis gak payu. Sekarang sudah muncul bagaimana
udara itu menjadi bagian energi, air menjadi energi, panas menjadi energi. Harus berpikir seperti itu. Rihlatas sita iwas soif itu maknanya lihat kondisi. Hebat ya Al-Quran ini. Nabi Muhammad SAW itu berpikirnya sudah futuristik. Bukan hari ini tapi sudah mikir ke depan. Tapi umatnya yang dipikirkan hari ini dengan kemarin ya. Betul ya? Nah, karena Allah kita tidak mencoba meneladani bagaimana prinsip-prinsip hidup Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda ingin merubah nasib Anda, maka cara berpikir Anda harus dirubah. Jangan selalu meminta. No give. No take, no more give. Tapi rubahlah menjadi take. Betul? Jangan berharap, tetapi memberilah. Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam riwayat, kalau dereng ketemu nih, sak sugi-sugi wong Sidoarjo gak ono. Seorang nabi yang punya anjing jumlahnya 1000 nih sinten? Nabi punya anjing sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak akan pernah makan kalau tidak neraktir koncone. Halo, neng kene sampean njaluk traktir apa neraktir ya? Neraktir ya. Ditraktir apa neraktir? Nah ya iku makanya mental gift doa. Itu yang menjadikan sulit untuk sukses. Tak omongi ya. Tak takoni malih, suka ditraktir atau mentraktir? Alhamdulillah, wis rubah ya. Agak sak menit ya. Logikane ya napa ngoten. Logikane. Nabi Muhammad itu dalam keadaan yatim ketika masih kecil, tetapi ketika dewasa Nabi Muhammad dicukupi. Siapa yang mencukupi? Ya tentu Allah. Melalui siapa? Ketemu seseorang yang kaya raya, namanya Khadijatul Kubro. Paling sugih sak Quraisy. Oke ya, itu karena kebiasaan Nabi Muhammad, meskipun ketika kecil masih menjadi yatim piatu, itu sudah terbiasa untuk berbagi kepada orang lain. Jenengan ngertos pemilik tol di Jawa niki sinten? Sinten, Mbak, Mas? Jenengan kalau di tol kan ono baliho gede, sinten niku? Yusuf Hamka. Yusuf Hamka niku persis yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersedekah meskipun jenengan hanya punya sedikit. Contoh yang dilakukan oleh sinten? Yusuf Hamka. Dia menjual nasi yang lain harganya pinten? 15.000, dia hanya menjual 5.000. Kalau gratis kan menjadikan yang lain tidak sedekah. Akhirnya caranya disubsidi. Dia beli pada pedagang kanan kiri itu harganya 15.000, tapi dia jual dengan harga 5.000. Menjual dengan 5.000 itu sebenarnya mengajak mereka bersedekah. Itu yang menjadikan Hamka ini tol di daerah Jawa Tengah itu dimiliki sampai negara utang beratus-ratus triliun. Oke, gratis tidak mesti baik. Kalau itu ternyata menjadikan mental kita ini adalah mental apa? Give. Meminta toh ya, tidak memberikan take. Walik. Bon nggih? Jadi ada 4 kita bisa ambil step by step
dari kecintaan kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama, jadilah pribadi yang tahan uji dengan cara melihat masalah menjadi sebuah potensi. Kedua, setelah jenengan melihat masalah itu menjadi potensi, maka jadikanlah itu menjadi solusi. Solusi untuk diri maupun solusi untuk lingkungan. Jangan menjadikan Anda ini bagian dari masalah yang akan membebani diri dan lingkungan kita. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang berikutnya adalah jadilah pribadi yang terus-menerus mengkaji lingkungan, mengkaji alam, mengkaji ilmu. Berikutnya mengaji. Kalau hanya sekedar mengkaji, otak tok yang cerdas, tapi hati kita akan gelisah. Hati kita akan gelisah. Dan itu sekarang yang dialami oleh orang-orang barat. Mereka banyak yang ateis, tetapi mencari spiritualitas. Spiritualitas maknanya dia mencari tenang, dia mencari bahagia. Duit banyak tidak menjamin menjadi bahagia, tetapi mereka memberi itu menjadi bahagia. Berusahalah sebagai pikiran UNESCO, learning to do, learning to know, learning to do, learning to be, learning together. Jadilah orang yang selalu berbagi, tetapi berbagi didasari oleh apa yang kita miliki berdasarkan keilmuan kita. To know itu dari tidak tahu menjadi tahu, to do dari tahu kamu lakukan, mendapatkan hasil, maka kamu mengajarkan kepada orang lain. Jadilah nanti pendidik-pendidik masyarakat yang selalu menebar kebaikan. Maka disebutkan fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sisi lain Nabi Muhammad adalah rahmatal lil alamin. Ini misi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira iso enggak dilakoni iku? Bisa apa tidak? Mampu apa tidak? Betul? Alhamdulillah. Secara saat demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Akhiri kalam. Allahumma fiq ila mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.